Aku di sini mau ngajak teman-teman untuk bincang tentang psikologi sedikit. Dalam kehidupan itu pasti ada yang dinamakan stres atau keadaan maupun situasi yang membuat kita merasa di bawah tekanan. Teman-teman pastinya juga punya cara-cara untuk menghadapi keadaan stres tersebut. Keadaan stres ini bisa bersifat luas. Ada juga stres yang levelnya mungkin rendah, ada yang stres level sedang, dan ada juga stres yang level ekstrim. Dan bagaimana sebuah stres itu bisa dimasukkan ke dalam klasifikasi tersebut tergantung dari bagaimana ketahanan dari setiap individu. Setiap individu memiliki perilaku-perilaku dalam menghadapi stres tersebut. Perilaku yang biasanya setiap individu lakukan dalam menghadapi stres tersebut dinamakan coping mechanism. Mungkin beberapa dari kalian ada yang udah pernah mendengar tentang coping mechanism atau mungkin belum merasa familiar. Perilaku yang kita lakukan dalam keadaan stres ini ada definisinya. Secara umum, coping mechanism ini adalah upaya yang dilakukan oleh individu guna meminimalkan risiko, menoleransi, serta menghadapi stres secara efisien. Jadi, coping mechanism ini adalah usaha individu guna menghadapi situasi penuh tekanan yang mengancam dirinya memakai sumber daya yang ada untuk mengurangi stres tersebut. Tentunya, coping mechanism ini juga berbeda-beda untuk setiap individu. Tapi perlu untuk diketahui, apakah kita selama ini benar melakukan sebuah coping mechanism atau itu hanya sebuah defense mechanism. Coping mechanism dan defense mechanism ini adalah dua hal yang berbeda. Dalam teori psikoanalisa, defense mechanism ini adalah pola reaksi tak sadar yang dipekerjakan oleh ego untuk melindungi diri dari kecemasan yang timbul dari konflik psikis. Kira-kira apa perbedaan dari defense mechanism dan coping mechanism? Perbedaannya adalah defense mechanism ini secara umum diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, seperti denial, repression, projection, distortion, avoidance. Dari beberapa klasifikasi defense mechanism yang telah disebutkan tadi, bisa ditarik sedikit kesimpulan bahwa defense mechanism ini adalah sebuah perilaku yang dilakukan secara tanpa sadar oleh individu ketika berada di dalam situasi yang stres. Coping mechanism itu berarti apa? Secara umum, ada dua klasifikasi yang membagi coping mechanism. Yang pertama, ada problem-focused coping. Problem-focused coping ini merupakan strategi yang diarahkan kepada masalah yang dialami dan upaya untuk mencari jalan keluar atau memecahkan masalah tersebut. Emotion-focused coping atau coping yang berfokus kepada emosi. Istilah untuk merespon secara emosional terhadap stres yang dialami, khususnya memakai mekanisme pertahanan. Emotion focus dan problem focus coping ini adalah dua coping yang dipercaya cara yang paling positif dalam problem solving. Karena emotion focus coping ini adalah individu yang berupaya untuk merubah cara pandang mereka dalam melihat masalah. Dari dua coping tersebut, aku belajar kalau orang-orang menggunakan emotion focus coping kepada masalah yang bersifat tidak bisa diubah. Tapi orang-orang akan menggunakan problem focus coping apabila masalah tersebut masih bisa diubah. Teman-teman juga harus memiliki yang namanya hardiness atau tahan banting dan juga resilience. Karena dipercaya bahwa orang-orang yang memiliki hardiness dan juga resilience yang baik dapat melakukan coping tersebut juga dengan baik. Individu yang dapat melakukan coping yang sukses, di mana seorang individu itu mampu untuk berjuang kembali setelah mengalami suatu kesulitan. Kalian masih berada di sini, berdiri dan juga kuat untuk menjalani kehidupan seharinya karena teman-teman memiliki resilience yang kuat. Dan aku yakin kalian semua yang sedang menonton video ini masih berada di sini juga karena untuk alasan tertentu. Jadi melalui tayangan ini, aku harap dapat sedikit pengetahuan baru tentang mekanisme pertahanan diri yang ternyata selama ini kita sering lakukan dan sering kita jumpai. Dan melalui pengenalan tentang coping mechanism, aku harap teman-teman setelah ini bisa lebih mengatur coping mechanism teman-teman dalam menghadapi situasi stres. Bertahan hidup tidak perlu hanya untuk hal-hal yang besar kok. Kalian juga bisa bertahan hidup untuk hal-hal kecil yang belum kalian coba sebelumnya.
Jadi aku mau mengucapkan terima kasih ya karena sudah bertahan. Aku nggak akan capek untuk ngingetin temen-temen kalau merasa tidak baik-baik aja itu tidak apa-apa. Jadi aku harap teman-teman mau untuk mencari bantuan melalui dukungan sosial atau bantuan dari profesional jika teman-teman merasa tidak baik-baik saja. Dan perasaan teman-teman itu valid. Teman-teman boleh merasakan perasaan apapun dan emosi apapun yang teman-teman rasakan terhadap masalah tersebut. Dan terima kasih sudah mau menonton tayangan ini. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat dan berguna. Bye-bye.